Sahabat INN Indonesia, mega korupsi yang terdapat di PT Pertamina atau anak perusahaan PT Pertamina yaitu Patra Niaga mencapai hampir 1 triliun rupiah yang berkisar 965 triliun rupiah. Atas kerugian masyarakat dan negara ini, siapakah yang bertanggung jawab? Pertamina ini adalah BUMN, badan usaha milik negara. Dan menurut saya, apapun labelnya dalam usaha milik negara ini, yang bertanggung jawab utama adalah kepala negara. Namun ketika kita melihat rentetan waktu yang merugikan negara ini mulai dari 2018 hingga 2023, itu masih di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Namun sampai detik ini pun Bapak Joko Widodo belum muncul ke media memberikan statement terkait kerugian negara dan masyarakat Indonesia yang sangat besar ini. Jadi menurut saya, kerugian negara ini yang perlu bertanggung jawab yang pertama adalah Bapak Joko Widodo. Karena di tangan Jokowi lah kerugian ini dan korupsi massal ini terjadi. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, perlu diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jika ada keterlibatan yang melanggar hukum, maka diproses dengan hukum. Tetapi jika tidak ada keterlibatan hukum yang sampai dengan kepada Pak Jokowi, maka tentunya beban moral tetap ada, karena ini di bawah kekuasaan Pak Jokowi. Setidaknya, Pak Jokowi sudah muncul di media meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena atas kekuasaannya saat itu, negara ini dirugikan hampir 1 triliun rupiah. Namun naasnya, hingga detik ini Pak Jokowi pun belum pernah muncul di media. Kita ketahui bersama bahwa BUMN itu kan milik bersama seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang hingga Merauke. BUMN itu badan usaha milik negara yang tentu dikomandoi dan dikepalai oleh Presiden. Dan uang-uang yang berputar di dalamnya tentu uang kita semua, karena ini uang negara, bukan uang Pak Jokowi sendiri. Namun yang menjalankan BUMN ini adalah pemerintah, menteri, dan siapa yang ditunjuk menterinya. Tentu jika ada kesalahan, rakyat pun bisa menuntut, karena kita sudah mempercayakan kepada seluruh pemerintah yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda usaha ini. Lalu jika usaha ini justru merugikan negara oleh karena oknum-oknum tertentu yang mengambil haknya di luar dari aturan yang telah dimedarkan, tentu rakyat akan mencari siapa pemimpin yang menunjuk dan mengangkat para direktur maupun komisaris Pertamina ataupun anak usaha Pertamina yang merugikan negara ini. Oleh karena oknum pejabat dan petingginya rame-rame korupsi hampir 1.000 triliun rupiah, tentunya ini akan berentetan, di mana dimulai dari kepala negara saat itu adalah Joko Widodo. Joko Widodo ini menunjuk Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Menteri BUMN lalu mengangkat Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina dan juga mengangkat Rifa Siahaan sebagai direktur utama di perusahaan Patra Niaga ini. Lalu ketika konco-konconya Pak Presiden dan Pak Menteri ini korupsi, apakah pantas secara beban moral mereka lepas tangan? Tentu tidak. Tapi sampai saat ini Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi pun belum meminta maaf kepada masyarakat atas kesalahan anggotanya. Kalaupun dalam quote and quote mereka tidak terlibat dalam mega korupsi ini, tetapi di bawah kekuasaan mereka anggotanya lagi rame-rame korupsi, tentu wajib dong minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Karena ini adalah milik usaha negara, bukan milik usaha dari orang tua Pak Erick Thohir, bukan milik usaha pribadi daripada Pak Jokowi. Kecuali kemarin yang bangkrut usaha pisangnya Mas Kaisang atau Mas Gibran, ya tentu tidak perlu minta maaf karena itu adalah usaha sendiri. Atau seandainya yang bangkrut itu adalah usaha mebel Pak Jokowi, ya tentu tidak perlu minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena itu merupakan usaha personal, bukan usaha kita bersama. Saya melihat di satu sisi, di dalam tubuh Pertamina ini memang kurang sehat. Mengapa kurang sehat? Karena di dalam tubuh PT Pertamina ini banyak terjadi KKN, korupsi dan nepotisme. Salah satu nepotisme yang saya lihat di mana di petinggi-petinggi Pertamina ini banyak keluarga Pak Jokowi yang menjabat sebagai presiden saat itu. Petinggi-petinggi yang sekarang masih ada di BUMN ini banyak keluarga Pak Jokowi, di antaranya yang pertama ada Djoko Priambodo. Djoko Priambodo ini adalah keponakan mantan Presiden Jokowi yang ditunjuk sebagai direktur di salah satu anak perusahaan PT Pertamina. Yang kedua ada Bagaskara. Bagaskara ini juga merupakan keponakan daripada Pak Jokowi, juga ditunjuk sebagai manajer di salah satu sub perusahaan PT Pertamina. Dan anehnya ketika kita melihat sepak terjang daripada dua ponakan Pak Jokowi ini, di mana masa kerjanya di Pertamina belum ada yang capai 10 tahun. Ada yang baru 7 tahun, ada yang baru 5 tahun. Namun karir dan jabatan mereka tidak main-main. Sudah ada yang mencapai direktur dan juga sudah ada yang mencapai manajer.
Ditambah lagi satu orang bernama Sigit Widiawan. Ini Sigit Widiawan ya, bukan Listio Sigit. Kalau Listio Sigit itu Pak Kapolri yang juga berasal dari Solo. Kalau Sigit Widiawan ini salah satu petinggi sebagai komisaris di Bank BNI. Dan ini juga merupakan ipar daripada mantan Presiden Jokowi. Jadi memang BUMN ini sangat susah untuk maju. Mengapa? Karena memang didominasi oleh para keluarga Jokowi, yang dimana Pak Jokowi saat itu adalah pimpinan Republik Indonesia. Jadi ketika mungkin ponakan dan ipar-iparnya ini memiliki kesalahan, sulit orang lain untuk menegur, karena mereka sungkan dan takut ada label ponakan presiden yang membuat semua orang minder menegurnya. Lalu kita melebar kepada Komisaris Umum Pertamina saat itu, Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina, tentu fungsinya adalah mengawasi kinerja-kinerja semua petinggi yang ada di Pertamina. Lalu akhir-akhir ini semua media menyoroti Pak Ahok. Lalu Pak Ahok tampillah di media-media dengan gagah berani bak macan yang lepas dari kandangnya. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong-ngomong fair. Saya dipanggil KPK berapa kali, saya datang, minta data, saya kasih semua. Sama penyidik saya bilang, lu butuh data apa, ngomong seingat saya kasih tahu. Mereka kalau Kak Jagung mau butuh saya, kasihkan semua data, saya bisa kasih satu disk, Anda baca, dengerin baik-baik. Tapi saya minta tolong ya, sidang terbuka ya. Saya tidak mau orang-orang idealis di Kejaksaan Agung ditelikung juga ya oknum tertentu, akhirnya diem kasusnya. Kalau mau buka, buka habis. Kita bersihkan republik ini dari maling-maling. Ya dong, dari kickback, kenapa takut? Kita mau hemat nih. Sayang seribu sayang, mengapa saat kejadian itu terjadi tidak berkuar-kuar bahwa ada rekaman, ada indikasi korupsi. Saya saat itu sudah marah-marah sama Rifa Siahaan dan mau memecat Rifa Siahaan, tetapi tidak ada daya dan upaya karena seorang komisaris tidak bisa memecat direktur utama. Baru setelah dirongrong oleh rakyat Indonesia, baru juga Pak Ahok ini keluar dengan gagah berani bak macan yang sedang menggonggong dan telah mengatakan bahwa nanti semua akan saya penjarakan. Ya, terlambat juga menurut saya. Dan Pak Ahok pun dengan kerugian ini yang pernah menjabat sebagai komisaris belum juga meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun terima kasih Pak Ahok telah mau menjadi garda terdepan rakyat Indonesia untuk membuka seluruh skandal korupsi ini. Mudah-mudahan Pak Ahok ini yang kita kenal sebagai mental baja tidak menjadi mental kerupuk nantinya di pengadilan ataupun di kejaksaan ketika dipanggil sebagai saksi. Karena ia telah melontarkan akan membuka segala-galanya apa yang diminta oleh Kejaksaan Agung. Jadi kita juga melihat bahwa tidak hanya Pertamina dan PT Timah yang bermasalah di BUMN itu. Banyak sekali ada BLBI dan lain-lain sebagainya. Ada sekitar 80% BUMN ini bermasalah. Dan itu semua di bawah naungan daripada Presiden Joko Widodo dan Erick Thohir. Sampai para kreator di Indonesia ini, baik kreator TikTok, Facebook maupun YouTube, itu telah membuat Liga Korupsi Indonesia. Coba kita buktikan Liga Korupsi yang tertinggi sebagai klasemen papan atas tertinggi di Republik saat ini. Mari kita update Liga Champions Korupsi Indonesia, Liga Gaib yang tiba-tiba muncul ke alam dunia dan ternyata lebih kompetitif daripada liga manapun di seluruh dunia ini. Di top 1 ada Pertamina dengan 968,5 triliun. Ternyata bukan 193 bre. Karena apa? Ternyata korupsinya itu udah berjalan dari tahun 2018. Makanya sekarang dia sementara berada di top 1 klasemen sementara Liga Champions Korupsi Indonesia. Gelo. Selain LO Plus yang ada di peringkat 1, ternyata di peringkat 2 ada PT Timah dengan 300 triliun. Gelo. Ini kompetitif juga ya. Dan di top 3 ada BLBI dengan 138 triliun dan seterusnya. Lo bisa baca sendiri. Menarik juga ternyata ya. Selama ini kita update terus Liga Champions Eropa. Ternyata di Indonesia juga ada Liga Champions Korupsi Indonesia. Dan gue penasaran ya, siapa top skornya? Menurut kalian siapa? Coba tulis di kolom komentar. That's all my statement today. Thanks for watching my video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.